Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jadi atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Hendy tadi, Masya Allah luar biasa sekali. Saya menjadi sedikit malu karena tidak demikian apa yang saya miliki, tapi perlu saya ucapkan amin karena al-kalamu huwa du'a, al-kalamu doa, perkataan adalah doa. Jadi saya ingin apa yang diucapkan oleh Ustadz Hendy itu menjadi kebenaran. Oleh karenanya saya berdoa juga atas apa yang dikatakan oleh Ustadz Hendy kepada saya tadi. Semoga kita semua mendapatkannya di dunia dan mendapatkan pula ganjarannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja karena waktu kita sedikit. Yang perlu kita ingat bahwasanya kita ketika dilahirkan di bumi ini itu adalah ibarat kita berada di dalam sebuah perjalanan yang ujungnya adalah akhirat nanti. Dan salah satu jalan menuju akhirat nanti adalah kematian. Oleh karenanya kita semua ketika dilahirkan di bumi ini sudah mendapatkan tiket untuk menuju gerbang kematian. Setiap manusia yang lahir di bumi sudah mendapatkan tiket untuk menuju gerbang kematian. Oleh karenanya kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan akhirat. Kita perbanyak sholat kita. Kalau sholat kita belum benar, kita perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita belum bisa di awal waktu, kita usahakan di awal waktu. Kalau sudah bisa, kita usahakan tingkatkan dengan cara berjamaah, sholat berjamaah. Kalau bisa kita terus tingkatkan sholat kita agar kualitas sholat kita meningkat, sehingga amalan-amalan kita nanti yang lainnya juga meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat ini adalah amalan yang menjadi penentu dari amalan-amalan lainnya. Kemudian di samping itu juga kita memperbanyak baca Al-Quran. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang memiliki faedah. Salah satunya seperti surah Al-Mulk. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya yang membaca surah Al-Mulk, yang menjadi ahli surah Al-Mulk, yang rajin membaca surah Al-Mulk, maka nanti di alam kuburnya ketika ia akan mendapat siksa, maka surah Al-Mulk itu akan datang menjadi syafaat baginya, akan membelanya sampai dosanya itu diampuni. Baik bacaan-bacaan seperti ini maupun bacaan yang kita tidak temukan di dalam riwayat fadilah-fadilahnya, kita baca semua. Kita usahakan amalkan semua untuk menjadi bekal kita nanti menghadapi kematian. Karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ketika kita hidup di bumi ini kita sudah mendapatkan tiket untuk kembali nanti ke alam barzah, ke alam kematian, dan sehingga itu menjadi gerbang utama kita menuju alam akhirat nanti. Dan juga kita harus yakini bahwa kiamat semakin dekat. Dan akhir zaman ini adalah zaman di mana segala hal menjadi kacau balau. Seperti kita sendiri, kita lihat bagaimana niat kita. Kalau orang zaman dulu itu biasanya kalau sudah beribadah, ia akan fokus beribadah. Susah sekali kita temukan orang zaman dulu itu tidak khusyuk di dalam sholatnya. Namun berbeda dengan zaman sekarang ini, semakin zaman kesini, semakin akhir zaman, sangat susah sekali kita temukan orang khusyuk di dalam sholatnya. Justru terbalik. Oleh karenanya, karena dia susah, karena dia langka orang yang khusyuk di dalam sholat, kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat agar kita menjadi orang yang langka tersebut. Orang yang membaca Al-Quran dan benar-benar merenungi bacaannya. Kalau zaman dulu orang ketika ia membaca Al-Quran, ia benar-benar khusyuk sampai bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar hatinya. Kalau sekarang itu yang sulit kita temukan. Kalau zaman dulu orang yang tidak khusyuk membaca Al-Quran, tidak fokus membaca Al-Quran, tidak serius membaca Al-Quran, jarang ditemukan. Dan justru sekarang orang yang serius membaca Al-Quran, orang yang khusyuk membaca Al-Quran, bergetar hatinya membaca Al-Quran, itu yang susah didapatkan zaman sekarang. Karena dia jarang didapatkan, maka dia menjadi makhluk langka. Oleh karenanya kalau seandainya kita ingin menjadi makhluk langka, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya segelintir orangnya, maka kita berusaha untuk menggapainya, mendapatkannya.
Berusaha menjadi orang yang baca Al-Quran itu bisa serius, baca Al-Quran itu fokus, sholat itu fokus dari awal sampai akhir. Kalau memang di dalam sholat kita susah khusyuk, kita ikhtiar, kita berusaha mulai dari sekarang, berusaha mulai dari sholat zuhur nanti, kita berusaha agar kita bisa khusyuk. Kalau memang seandainya dari 100% itu kita belum bisa khusyuk, minimal kita tingkatkan, terus tingkatkan. Saya akan berusaha agar nanti setengah sholat saya harus khusyuk. Dan kalau bisa lebih dari itu lebih bagus lagi. Saya akan berusaha agar sholat saya semuanya harus khusyuk. Kalau seandainya saya berpikir tentang satu hal yang lain, saya harus kembalikan pikiran saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita hidup di dunia ini dalam satu hari saja 24 jam. Dari 24 jam Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta sedikit beberapa menit saja untuk kita menghadap kepadanya, namun masih saja kita memikirkan hal-hal keduniaan. Bagaimana kualitas sholat kita kalau seandainya seperti ini? Perlu kita perbaiki kualitas sholat kita, agar nantinya kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang benar-benar taat. Ingatlah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya sholat kita tidak khusyuk, sholat kita masih suka terlambat, bagaimana kita akan menjadikan sholat itu sebagai satu hal yang menyebabkan kita terhalang dari perbuatan keji dan mungkar? Bagaimana? Susah. Oleh karenanya, kembali lagi saya ingatkan, karena kita semua sudah punya tiket untuk menuju gerbang kematian, kita coba persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada hal-hal keduniaan yang kita lakukan, bagaimana agar hal keduniaan tersebut berdampak terhadap akhirat kita? Dengan salah satunya yaitu memperbaiki niat kita. Kita berbuat baik ikhlas, jangan terlalu mengharap balasan dari orang lain, jangan terlalu mengharap pujian. Intinya kita berusaha untuk ikhlas, memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki semua hal yang bisa kita perbaiki. Sekian dari saya, mari kita lanjut dengan membaca Al-Quran. Semoga dengan bacaan yang kita baca mendatangkan keberkahan kepada kita, mendatangkan cinta dari kita maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.